Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sindok Tafiani dengan NIM 11930600083. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Pidana Islam semester 5 di kelas B. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Politik Hukum Islam Indonesia dengan dosen pengampu yang pertama Bapak Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid MSI, kemudian yang kedua Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSyMH. Di sini saya akan mereview pembahasan materi perkuliahan Politik Hukum Islam dari pertemuan 9 hingga pertemuan akhir. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai politik hukum Islam pada masa Orde Lama. Nah, jika ditinjau dari historis, politik hukum Islam ini keberadaannya di Indonesia sudah dikenal cukup lama. Namun tidak hanya demikian, penegakan politik hukum Islam ini cukup melewati perjuangan yang cukup panjang gitu ya. Di salah satunya itu dalam sidang konstituet pada masa Orde Lama, yang mana terdapat dua pandangan besar umat Islam. Yang pertama itu berpandangan bahwa Islam sebagai pandangan hidup yang sempurna dan lengkap, dan pandangan yang kedua yaitu pandangan nasionalis sekuler yang berakibat terjadi perdebatan dasar negara antara Pancasila atau hukum Islam. Kemudian dalam menegakkan negara Islam dan formulasi syariat Islam di Indonesia ini merupakan sebuah wacana yang sudah cukup lama namun senantiasa aktual. Nah, dari waktu ke waktu ada sebagian umat Islam yang memperjuangkan gagasan menjadikan negara Islam ini dan formulasi hukum Islam. Perjuangan tersebut ditempuh dengan berbagai macam cara, salah satunya itu seperti mengeluarkan legislasi untuk suatu kebijakan undang-undang dan upaya lainnya, kemudian juga mengupayakan pembentukan Kementerian Agama dalam konteks hubungan negara dengan agama. Kemudian setelah didirikannya Kementerian Agama, lalu mengelola pengadilan agama untuk memperbaiki segala hal yang terkait dengan penegakan keadilan dan proses peradilan. Kemudian juga mengeluarkan undang-undang pencatatan nikah, talak rujuk sebagai bentuk upaya rasionalisasi dalam administrasi pengadilan agama. Kemudian juga disusul dengan keluarnya kebijakan Undang-Undang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama tahun 1965. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai politik hukum Islam pada masa Orde Baru, yang mana terdapat beberapa pembaharuan hukum yang cukup signifikan dari masa yang sebelumnya. Pembaharuan hukum tersebut beberapa strategi yang diterapkannya itu seperti kebijakan administrasi, aturan tambahan, kemudian cara talfik, dan cara reinterpretasi. Nah, dalam masa Orde Baru ini, keberadaan hukum Islam ini dianggap sebagai bagian dari agama, bukan sebagai dari hukum otonom yang secara mandiri dapat dikeseimbangkan asalkan dengan tetap pada sumber dasarnya. Kemudian pada masa Orde Baru juga aktivis Islam mewujudkan aspirasinya dengan mendirikan negara berdasarkan ideologi Islam yang dibentuk oleh formalisme dan juga legalisme. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai politik hukum Islam era reformasi. Nah, secara historis atau sejarah bahwa perkembangan politik hukum Islam dari masa ke masa itu mengalami naik turun dan juga pasang surut. Seperti pada masa era reformasi telah terjadi perubahan-perubahan pemikiran, terkhusus permasalahan politik di lingkungan umat Islam. Nah, pada masa ini muncul beberapa partai-partai Islam dengan gagasan-gagasan masing-masing partai tersebut dalam rangka menjalankan syariat Islam di Indonesia. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan politik Islam di era reformasi. Nah, sebetulnya dalam mengetahui urgensi politik hukum Islam Indonesia pada era reformasi, setidaknya terdapat 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, yaitu hukum Islam. Yang kedua, konfigurasi politik dan hukum Islam. Kemudian yang ketiga, karakter produk hukumnya. Nah, konfigurasi politik hukum Islam pada era reformasi itu menjelaskan mengenai yang pertama,
mengenai transisi demokrasi yang membawa ke dalam dua hal yang bersifat personal, tuntutan pergantian pemimpin, dan juga bersifat sistematis, yakni berupa tuntutan perubahan sistem. Kemudian yang kedua yaitu liberalisasi politik. Nah, pada era ini terjadi liberalisasi politik dengan hadirnya partai-partai Islam pada era reformasi. Kemudian yang ketiga yaitu pemilu dan SUMPR yang dilatar belakangi dengan bermunculan partai politik. Kemudian yang keempat yaitu konsolidasi demokratis, yang mana pada masa ini isu syariat Islam terus menjadi pembahasan oleh pakar politik di Indonesia. Nah, kemudian mengenai karakter produk hukum Islam pada era reformasi, yaitu melahirkan produk-produk hukum dalam lingkup Islam. Produk hukum tersebut diantaranya yang pertama, mengenai perbankan Islam. Nah, pada dasarnya, keinginan pemerintah untuk menerapkan hukum tentang perbankan Islam atau perbankan syariah itu sudah sejak lama, namun keinginan tersebut mulai terlaksana pada masa Orde Baru, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Kemudian, undang-undang tersebut diamandemen pada era reformasi, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Kemudian, produk hukum yang kedua yaitu mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Nah, sejak era reformasi digerakkan, terdapat undang-undang yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999. Nah, dikeluarkannya kebijakan mengenai penyelenggaraan ini sebagai tumpuan untuk mengatasi persoalan dalam lingkup ibadah haji dan juga sebagai keinginan untuk meningkatkan rasa toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada pada negara Indonesia, khususnya berkaitan dengan agama. Kemudian, produk hukum yang ketiga yaitu mengenai pengelolaan zakat. Nah, pada era reformasi mengenai pengelolaan zakat sudah memiliki peraturan, yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dengan pengelolaan zakat dengan berbagai macam perjalanan mengenai zakat. Untuk memenuhi dinamika masyarakat Islam mengenai hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dengan harapan terwujudnya perencanaan, pengorganisiran, pelaksanaan, dan pengawasan mengenai zakat. Nah, kemudian produk hukum yang terakhir yaitu mengenai otonomi syariat Islam di Aceh yang merupakan sebagai bentuk perjuangan Aceh dan juga hukum Islam. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu mengenai politik hukum Islam pada masa pasca reformasi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam perkembangan politik hukum Islam di Indonesia dari Orde Lama hingga reformasi, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, bahwa secara sejarah itu sudah melalui perjalanan yang cukup panjang dengan kondisi pasang surut di dalamnya dan juga dengan berbagai perubahan yang terjadi dari segi konfigurasi politik maupun dari produk hukum yang dilahirkan. Nah, namun dalam perkembangan politik hukum Islam itu tidak berhenti sampai di situ saja, yakni adanya perkembangan politik hukum Islam di Indonesia yang tidak luput dari pasca reformasi yang menjadikan politik hukum Islam itu dapat berkembang hingga sekarang. Nah, pada pasca reformasi terjadi perubahan-perubahan yang sangat mempengaruhi politik hukum Islam itu sendiri. Salah satu yang berpengaruh pada era ini adalah keadaan Islam politik atau politik Islam, di mana dinamika perkembangan gerakan Islam politik, baik itu kelompok Islamisme, arus utama maupun arus militan, berlangsung amat sangat pesat pasca dibukanya keran kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Islam politik dan Islam kultural pada pasca reformasi membuka kesempatan pada ideologi-ideologi. Kemudian, melihat kondisi partai politik Islam pasca reformasi yang begitu lebar dan besar variannya, dan ada kecenderungan elit politik partai politik belum pasti menjadikan ideologi Pancasila sebagai filsafat hukum. Nah, tentu dapat memicu rendahnya partisipasi pemilih. Partai politik Islam yang banyak variannya itu perlu ditumbuhkan sebagai sebuah gagasan untuk menyederhanakan jumlah partai politik Islam.
Pembahasan yang kelima yaitu mengenai politik hukum Islam dalam bidang perkawinan. Nah, ditinjau dalam sejarah, lahirnya produk hukum dalam bidang perkawinan ini melewati beberapa tahap atau masa, di antaranya yang pertama yaitu masa Kerajaan Islam Indonesia, yang kedua masa penjajahan Indonesia, yang ketiga masa awal kemerdekaan Indonesia, yang keempat masa menjelang kelahiran Undang-Undang Perkawinan, yang kelima masa pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan. Nah, dilahirnya produk hukum dalam bidang perkawinan yaitu pada tanggal 2 Januari 1974, yang mana Presiden mengesahkan Undang-Undang mengenai perkawinan dan diundangkan dalam Lembaga Negara Nomor 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974. Nah, dalam pandangan ini, dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan tersebut jelas merupakan bagian penting dalam perjuangan umat Islam di Indonesia untuk formalisasi hukum Islam menjadi sebuah aturan yang tertulis yang memiliki kekuatan mengikat dan berlaku umum karena berlaku dalam bentuk undang-undang. Dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan itu sendiri dilatar belakangi karena adanya ketidakpuasan terhadap setiap sistem hukum yang ada, di mana setiap golongan maupun unsur-unsur yang ada di Indonesia mulai sadar bahwa selama ini mereka telah dikotak-kotakan dengan adanya sistem hukum peninggalan kolonial Belanda, yang mana mereka ingin memisahkan setiap unsur dari masyarakat Indonesia. Kemudian, arah kebijakan politik hukum Islam di Indonesia dihubungkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan dalam bidang perkawinan sangat kental terlihat dengan dimasukkannya materi fikih Islam dalam hampir seluruh pasal undang-undang tersebut. Nah, dengan harapan agar nilai-nilai Islam dapat mewarnai cara berhukumnya masyarakat Indonesia, kemudian dapat memiliki ketegasan dan pengakuan dari negara. Nah, karena dengan demikian perjuangan masyarakat Islam mengharuskan diberlakukannya hukum Islam paling tidak langkah demi langkah dapat mewujudkan dengan memperhatikan pada konteks Indonesia yang dikenal dengan multi agama, etnik, dan juga budaya. Pembahasan yang keenam yaitu mengenai politik hukum Islam dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi, terutama dalam wujudnya lembaga keuangan syariah, menjadi bukti yang relevan hubungan harmonis antara Islam dengan negara. Nah, Islam dan negara ini sama-sama mendukung pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai agama. Nah, hukum ekonomi Islam yang merupakan bagian dari hukum Islam juga merupakan hukum nasional Indonesia yang disandingkan dengan sistem hukum lainnya. Nah, kedua sistem ini memegang peranan penting dalam perekonomian Islam di Indonesia. Keduanya juga memiliki ruang lingkup yang berbeda. Lahirnya hukum ekonomi Islam tidak terlepas juga didukung oleh kenyataan bahwa pengadilan agama yang telah diakui eksistensinya di Indonesia. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai politik hukum Islam di bidang pengelolaan zakat. Nah, dalam bidang pengelolaan zakat, perkembangannya itu melewati beberapa fase atau beberapa tahap, diantaranya ada 4 tahap. Yang pertama, pengelolaan zakat di era prakemerdekaan. Yang kedua, pengelolaan zakat pasca kemerdekaan. Yang ketiga, pengelolaan zakat pada era Orde Baru. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, pengelolaan zakat di era reformasi. Nah, kemudian dalam pengaturan pengelolaan zakat itu sendiri diatur dalam hukum nasional dan juga hukum Islam. Nah, dalam hukum nasional, politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia itu dibentuk dalam rangka pelaksanaan Pancasila dan juga sebagai bentuk mewujudkan salah satu tujuan nasional negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum serta amanah dalam Undang-Undang tahun 1945, yaitu dengan diawali pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Namun, untuk saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian, dalam hukum Islam, bagi masyarakat yang beragama Islam, wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah zakat sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 103.
Mungkin cukup sekian review pembahasan materi mengenai politik hukum Islam dari pertemuan 9 hingga pertemuan akhir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.